Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Abdul Razak dari kelas PJKRP 2019 dengan NIM 19601241079. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sarana prasarana pada salah satu cabang olahraga yaitu sepak bola. Oke, langsung saja. Sebelum masuk pada macam-macam sarana dan prasarana pada cabang olahraga sepak bola, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari sarana dan prasarana tersendiri. Untuk sarana, menurut KBBI yaitu segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Kemudian prasarana menurut KBBI yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Kemudian di Indonesia ada induk organisasi yang mengurus sepak bola Indonesia, yaitu bernama PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. PSSI adalah organisasi yang bertanggung jawab dan mengelola sepak bola seluruh Indonesia. Nah, di sini PSSI mempunyai tujuan yaitu mengembangkan dan mempromosikan sepak bola secara terus-menerus, mengatur dan mengawasinya di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan semangat fair play, kesatuan, pendidikan, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan terutama melalui program pengembangan pemain usia muda. Oke, selanjutnya ada beberapa macam-macam sarana pada sepak bola. Yang pertama yaitu bola. Nah, bola ini wajib ya untuk ada pada suatu pertandingan sepak bola. Jika tidak ada bola, maka suatu pertandingan tidak akan berjalan. Karena bola ini menjadi salah satu alat yang harus digunakan dalam permainan sepak bola. Nah, kemudian yang kedua ada peluit. Peluit di sini digunakan oleh wasit yang berguna untuk memberhentikan suatu pertandingan atau memulai. Contohnya seperti jika ada pelanggaran maka peluit digunakan untuk memberhentikan dan kemudian nanti melanjutnya lagi jika dibunyikan lagi. Nah, peluit ini juga digunakan saat si pemain offside atau bola keluar dari lapangan. Kemudian sarana yang selanjutnya yaitu ada sepatu bola. Sepatu bola digunakan pemain untuk menendang bola. Nah, di sini kan bisa dilihat ya, di bawah sepatu bola itu ada seperti paku-paku. Itu berguna untuk mempermudah pemain ketika mereka lari atau akan berhenti. Itu berguna untuk saat pemain berlari tidak mudah terpeleset atau jatuh. Kemudian yang keempat ada sarung tangan. Nah, di sini sarung tangan kiper berguna kiper untuk mempermudah dalam menangkap bola. Selain itu juga ketika melakukan tepisan saat bola yang disuting keras, maka tangan tidak terasa sakit ataupun panas gitu. Jadi selanjutnya yaitu kaos kaki. Kaos kaki di sini berguna pada pemain agar meminimalisir gesekan antara pemain. Nah, selain itu, kaos kaki juga berguna agar ketika menggunakan sepatu merasa nyaman, tidak merasa kesakitan ataupun kaki menjadi lecet. Selanjutnya ada skin tiger. Skin tiger digunakan untuk melindungi tulang kering. Ketika pemain bertabrakan dengan lawan, maka jika tulang kering membentur kaki pemain lainnya akan tidak terasa sakit atau bisa meredam rasa sakit tersebut. Kemudian selanjutnya ada jersey. Jersey di sini berguna untuk membedakan antara pemain lawan dan pemain kita sendiri.
Selain itu juga jersey membedakan antara kiper dengan pemain. Oke, selanjutnya di sini ada stopwatch. Stopwatch digunakan oleh wasit untuk mengatur waktu pertandingan. Stopwatch di sini bisa dihentikan ketika ada suatu pemain yang cedera atau perlu pertolongan medis, maka waktu bisa dihentikan terlebih dahulu, kemudian dimulai lagi ketika pemain sudah ditandu keluar lapangan ataupun sudah bisa melanjutkan permainan lagi. Nah, ketika terjadi suatu keributan juga di sini stopwatch bisa digunakan, yaitu dengan memberhentikan waktunya terlebih dahulu. Kemudian jika sudah dilerai, sudah merasa nyaman, aman, maka bisa dimulai lagi. Kemudian ada bendera hakim garis. Bendera hakim garis di sini digunakan untuk membantu wasit utama. Ketika ada pemain yang offside, maka di sini bendera diangkat, kemudian wasit utama bisa melihat hakim garis dan kemudian menyemprit. Nah, di sini selain itu juga digunakan hakim garis ketika bola out. Kemudian jika ada pelanggaran di dekat dari hakim garis, maka di sini hakim garis berguna dalam menggunakan bendera. Selanjutnya yaitu macam-macam prasarana. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu lapangan dan garis tepinya. Di sini lapangan tentu sangat berguna, sangat menunjang untuk pertandingan sepak bola. Tentu jika lapangan dengan rumput yang rata, kemudian tidak ada becek-becekan air atau genangan air, maka suatu pertandingan sepak bola akan berjalan dengan baik dan tidak terjadi suatu kendala. Nah, di sini selain itu ada garis tepinya. Garis tepi digunakan untuk mengetahui ketika bola sudah out ataupun bola masih di dalam lapangan. Selanjutnya prasarana yang kedua yaitu ada gawang dan jaringnya. Gawang digunakan sebagai target dalam permainan sepak bola. Nah, di situ kan di gawang ada jaringnya. Jaring tersebut berguna untuk mengetahui jika bola masuk ke dalam gawang, maka pasti jaringnya akan bergetar dan wasit menjadi mudah dalam melihat itu sebuah gol. Selanjutnya ada bendera pojok. Di sini bendera pojok berguna untuk membatasi antara garis tepi lapangan dengan garis out yang di out gawang. Selain itu berguna saat jika terjadi out gawang, maka pemain menendang sepakan pojok dari samping bendera yang ada seperti garis seperempat lingkaran itu. Oke, selanjutnya dari sarana dan prasarana tadi dapat disimpulkan peranan suatu sarana dan prasarana pada suatu kejuaraan, yaitu yang pertama membuat pertandingan menjadi lebih menarik. Kemudian yang kedua memberikan kenyamanan pada atlet saat bermain. Nah, yang ketiga menjadi standar ketentuan dalam suatu kejuaraan. Yang keempat memudahkan atlet dalam bertanding. Misalnya jersey yang berbeda tiap tim. Oke, sekian dari presentasi saya mengenai sarana dan prasarana pada cabang olahraga sepak bola. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.